Pak Wahyu ya khusus membawakan Alkitab, dan saudara Farhan pun sama khusus membawakan Al-Quran. Dan kalau ada pertanyaan misalnya ya pertanyaan tentang di kitab yang lain, tidak boleh dibantah, dalam arti kata ya sesuai jawaban masing-masing ya. Oke. Nah, ini kita tidak mau cari kalah menang, tapi kita ingin tahu mana yang disebut firman Tuhan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum nanti dimulai, masing-masing boleh berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti bisa dibahas ya kitab masing-masing, mulai dari bagaimana penciptaan alam semesta dan seterusnya ya. Tentu saja itu yang sudah nanti Pak Wahyu dan Pak Farhan ya yang sudah lebih ini, dan itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan saya kasih waktu Pak Farhan untuk. Oke, terima kasih kepada channel R3 Batu yang telah memberikan tempat kepada kita untuk melakukan sebuah dialog atau diskusi tentang bagaimana kitab suci dibanding berkorelasi dengan sains ya. Topik kita kali ini adalah bagaimana kitab suci dikorelasikan dengan sains. Sebagai kitab suci adalah sebagai sebuah panduan bagi umat agama masing-masing. Sebagai kitab suci tentu harus terus berkorelasi dengan perkembangan zaman. Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu adalah Maha Tahu, Maha Segala, Maha Skenario, segala yang ada di alam semesta ini dari awal maupun dari akhir. Sehingga kitab suci harus tetap selalu komprehensif, selalu linier dengan ilmu pengetahuan maupun dengan kehidupan manusia sampai kelak di akhir kiamat. Nah, mari kita uji topik kita kali ini tentang sains dan kitab suci. Apakah kitab suci kita mampu untuk terus ya update tentang kehidupan alam semesta, kehidupan dunia, kehidupan manusianya, bagaimana kitab suci menjadi rujukan atau panduan buat kita menemukan sebuah kebenaran hidup. Karena apa? Kitab suci adalah sebagai panduan. Tanpa panduan kita akan hidup bagaikan mimpi. Artinya ketika kita ada panduan, kita tahu arah mana yang kita tuju. Saya selalu menganalogikan Al-Quranul Karim adalah sebagai sebuah mercusuar di dalam lautan, samudra. Ketika kita di dalam lautan yang gelap penuh ombak, kadang kita mungkin tersesat, kadang arah kita tersesat. Tetapi jika ada panduan mercusuar di sana, kita akan bisa kembali. Kita tahu track kembali untuk kepada jalan yang benar. Itulah analogi saya, mungkin analogi penemuan saya, nggak ada di Google, bahwa kitab suci adalah sebuah panduan yang bagaikan mercusuar di sana menunjukkan arah mana kita berjalan, arah mana kita hidup, arah mana tujuan kita kelak di akhir zaman atau di kematian kita. Karena setiap manusia pasti akan mati. Nah, jika kitab suci adalah sebagai panduan, harus terus berkorelasi, berkontribusi, dan terus terkonfirmasi kebenarannya berdasarkan hal-hal yang bersifat induktif maupun deduktif. Induktif tentu semua umat beragama, Pak Wahyu mengimani kitabnya, saya mengimani kitabnya sebagai kitab yang benar. Itu adalah pemahaman induktif. Tetapi bagaimana pemahaman yang bersifat deduktif atau universal yang dipahami, harus ada parameter. Seorang penulis John Clark mengatakan bahwa sebuah kitab suci ketika merujuk kepada sebuah kebenaran yang bersifat universal harus bisa diuji ilmu-ilmu, baik dari ilmu matematika maupun ilmu sains. Kenapa? Karena sains di sini bersifat universal. Tidak ada sains yang melibatkan agama. Sains adalah segala sesuatu yang bersifat universal, penemuan-penemuan dari para ilmuwan. Mungkin sains tidak bersifat statis, tapi bersifat berkembang. Sebagai suatu contoh, ketika Ptolemeus menemukan sebuah teori geosentris, diakui sebagai sebuah kebenaran mutlak dari gereja, sehingga pemahaman ini dianggap sebagai sebuah doktrin. Ketika ada ilmuwan bernama Galileo Galilei atau Kopernikus menemukan bahwa sebenarnya bukan geosentris, bukan bumi sebagai pusat tata surya, tetapi matahari, dua orang ini mengalami sebuah persekusi oleh gereja. Sehingga hal ini jangan sampai terjadi lagi. Karena apa? Ternyata terbukti teori geosentris ternyata salah. Yang benar adalah teori heliosentris, yaitu bumi yang mengitari matahari. Sehingga ilmu
ilmu pengetahuan harus tetap terkorelasi dengan ayat suci. Karena jika salah kitab suci menafsirkan ilmu, akan terjadi sebuah kejadian masa lalu yang dialami oleh Galileo, dialami oleh Bruno, dialami oleh Copernicus, yang mengalami persekusi bahkan hukuman yang sangat kejam dari pihak gereja. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak Wahyu Ilahi, silakan untuk berdoa sekaligus untuk prolognya. Ya, tes suara bagus ya Pak ya? Ya, bagus Pak Wahyu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami boleh berdiskusi dengan saudara terkasih kami Farhan dan juga bisa mengedukasi seluruh pemirsa yang ada di channel YouTube ini. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami sampaikan adalah itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, berbicara kitab suci, tentunya kita akan berbicara data dan fakta. Ada data yang menyertai sebuah kitab suci. Kitab suci jika dikatakan kitab suci tetapi tidak memiliki data yang lengkap, data yang komprehensif, maka tidak bisa dikatakan kitab suci. Apalagi kitab suci mengutip kitab orang lain. Itu adalah sebuah kitab suci yang tidak bisa berdiri sendiri atau kitab suci yang tidak memiliki integritas. Oleh karena itu, berbicara tentang kitab suci, mari kita berbicara data yang tertulis sesuai di dalam kitab masing-masing. Jika kitab suci itu menyebutkan tentang penciptaan, mari kita uraikan penciptaan secara struktur dan sistematis. Karena kitab suci itu harus tertulis, terstruktur, dan sistematis. Jika kitab suci itu tidak sistematis, maka itu bukan kitab suci. Kemudian kitab suci harus memiliki data, baik secara historical, ataupun sains, ataupun geografi, itu harus kita bisa tunjukkan. Menyebut kata, nama seseorang, nama tokoh dalam kitab suci harus bisa menunjukkan data itu tertulis di mana secara komplit dan lengkap. Jika tidak bisa menunjukkan itu, kita sebut bahwa kitab itu hanya kitab dongeng atau kitab yang tidak memiliki data atau fakta yang benar. Berbicara tentang sains, sains adalah bagian terkecil dari apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, sains itu adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang sudah Tuhan sediakan. Sains meneliti untuk mengenali betapa Tuhan itu Tuhan yang benar. Segala ciptaannya bisa diteliti melalui sains. Jadi sains tidak ada korelasi dengan kitab suci. Sains adalah hak individu dari setiap orang yang memiliki pikiran. Dan meneliti betapa Tuhan itu besar, betapa Tuhan itu ada melalui ciptaannya. Sains membuktikan bahwa Tuhan itu ada melalui ciptaannya, bahwa Tuhan itu detail dan Tuhan itu benar. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan sains atau ilmu pengetahuan? Yaitu aktivitas berpikir yang meliputi tentang sistematika perilaku yang terstruktur atau pengetahuan tentang bidang yang sudah tersedia, yang sudah Tuhan ciptakan. Itulah ilmu tentang sains. Secara holistik, ya, kalau kita masuk ke secara holistik, sains itu ada ilmu atau kumpulan pengetahuan berdasar dari sumber yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah ada, dirumuskan dalam bentuk teori, dalam bentuk penggalian, ya, dan itu disampaikan secara sistematik dan disepakati bersama. Jadi sains itu adalah bagian terkecil dari sebuah ciptaan. Ya, saya sangat menghargai sains. Karena dengan sains saya mengenal Tuhan saya. Dengan sains saya bisa membuktikan bahwa Tuhan itu benar. Tetapi dasar dari sains adalah kitab suci. Harus terstruktur. Harus membuktikan data yang valid. Tidak boleh mencontek kitab lain. Jika kitab suci itu sudah mengambil data orang lain, kitab orang lain, maka sains pun dia akan menjadi sains yang bias, yang tidak bisa berdasar karena dia hanya mengutip, dan seterusnya. Oleh karena itu, dasar dari sebuah pengetahuan, dasar dari sebuah iman, itu adalah kitab suci. Karena kitab suci sudah menyediakan semuanya. Pikiran manusia hanya untuk meneliti, membuktikan. Karena sains itu banyak bidang. Mau bidang ekonomi, politik, ya, arkeolog,
dan seterusnya. Jadi sains itu hanya membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Bukan mengatakan bahwa sains itu Tuhan mengikuti sains, tetapi sains itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Oleh karena itu, dalam pemahaman kitab suci dan sains adalah dua definisi yang harus kita bedakan. Waktu 30 detik lagi. Oke, jadi seperti itu. Mari kita tunjukkan data. Jika kita tidak bisa menunjukkan hanya ngomong, maka kita disebut orang yang tidak waras. Karena apa? Kita ngomong tanpa ada data yang valid di dalam kitab suci masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak Wahyu. Masih sisa 10 detik sebenarnya. Tidak apa-apa. Ya, jadi sekarang bisa kita mulai ya. Mulai dari kita perbandingan, artinya bicara tentang data kita masing-masing, khususnya tentang penciptaan ya, tentang penciptaan alam semesta ya. Jadi tentu saja menurut kitab masing-masing dan berdasarkan data atau dalil ya, jadi yang ada di dalam kitab masing-masing. Saya beri waktu, siapa yang akan memulai dulu, Pak Farhan atau Pak Wahyu, silakan. Saya boleh. Silakan, Bang Farhan. Oke, saya akan membawakan sebuah ayat. 5 menit ya Pak Farhan ya, mulai dari sekarang. 5 menit bisa aja, Pak. di share screen saja ayatnya di mana, Bang Farhan, supaya pemirsa juga teredukasi. Oke, saya share screen ya. Berbicara saya share screen tentang, langsung. Jadi kita biar tidak tidak loncat-loncat, kita bawa satu ayat, Pak Wahyu nanti bawa satu ayat ya. Jadi terstruktur. Ya, oke, sudah muncul ya. Ayat. Surat Al-Furqan ayat 59. Surahnya Al-Furqan. 59, Pak. 59, Pak. 59. Oke. Ya. Ya, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Saya jelaskan ya, ayat 1 saja dulu. Nanti giliran kedua saya tampilkan ayat lagi. Bahwa alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa. Apa maksud 6 masa ini? 6 masa adalah ada penciptaan itu dimulai bagaimana ya, itu ada di surat Ankabut. Nanti saya keluarkan dulu ya. Nanti saya ini jangan dikeluarkan dulu. Di surat Ankabut dikatakan bahwa semesta ini diciptakan dari Tuhan atau dari dari kabut. Kabut yang menggumpal, menyatu dan lama-lama mengeras. Semesta ini berawal dari satu kesatuan, yang berawal dari satu kesatuan itulah materi yang begitu padat dan panas, yang berawal dari kabut yang lama-lama mengeras sehingga terjadi sebuah ledakan yang yang dinamakan teori Big Bang. Dan ini sesuai dengan dengan ayat suci Al-Qur'an bahwa sesungguhnya semesta ini dulu berawal dari satu kesatuan. Langit dan bumi ini sebenarnya dulu menyatu, satu kesatuan. Artinya di sini Al-Qur'an menjustifikasi sebuah kebenaran sains, teori Stephen Hawking, bahwa semesta ini berawal dari satu ledakan, ya, satu ledakan yang dinamakan teori Big Bang, ya, dari materi yang satu, sehingga materi itu terpecah menjadi pecahan-pecahan sehingga menjadi semesta ini. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Ankabut tadi yang dikatakan bahwa tahukah kalian bahwa langit dan bumi ini adalah sesungguhnya berawal dari satu kesatuan, ya, langit dan bumi adalah satu, dulunya menyatu. Ini sesuai dengan teori Big Bang. Nah, gantian pertanyaan saya, adakah di dalam Bible Bapak, saya tidak mau membantah ya, ini argumen Bapak nanti. Adakah di dalam Bapak teori yang sudah disahkan, diakui kebenarannya oleh para ilmuwan, karena saya tidak mau berdiskusi dalam ranah halusinasi, kita langsung kaitkan komparasi dengan apa yang saya bilang tadi, bahwa kitab suci adalah sebagai rujukan, tetapi apakah ada korelasi dan pembenaran dari para ilmuwan? Adakah di dalam Bible Bapak yang menyatakan dulu alam semesta ini dari satu kesatuan, terjadi ledakan dan akhirnya tercipta seperti alam semesta yang saat ini? Ya, itu yang saya tanyakan ayat itu. Dan yang kedua, kalau kita mau menciptakan, saya ini lagi ya, diskusi kita kali ini adalah bukan memaksakan argumentasi. Al-Quran bukan menciptakan urut-urutan seperti di dalam Bible. Urut begitu. Tidak, Al-Quran turun berangsur selama 32 tahun. Karena saya trauma.
Boleh saya dikasih tambahan 1 menit Pak, karena tadi agak terputus Pak. Tadi Ya, sudah saya tambahin, Oh gitu, oke deh, nanti saya sambung lagi. Oke, itu saja pertanyaan saya Pak Wahyu. Kalau kita kaitkan dengan penemuan teori Big Bang yang dikorelasikan, konfirmasi kebenaran oleh para ilmuwan bahwa semesta ini berawal dari satu kesatuan, adakah Ya, di dalam waktu Bible habis. Bapak seperti Oke, terima kasih. Ya, Ya, silakan Pak Wahyu. siap ya. Di dalam kitab kita, kitab suci itu harus menjelaskan secara runtut, terperinci, terstruktur, ya, tidak satu-satu seperti ini. Maka kita akan membuktikan mana kitab suci yang memiliki data valid, ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 jelas dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan kepadanya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu adalah siang dan gelap itu adalah malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama penciptaan. Hari pertama, berbicara hari dalam bahasa aslinya adalah Yom, ya, hari Tuhan berbeda dengan hari manusia. Oleh karena itu, di dalam kitab suci Alkitab, ya, tentang hari penciptaan itu tidak ada yang namanya teori Big Bang. Teori itu hanyalah rekayasa manusia untuk mengenali penciptaan Allah. Tetapi penciptaan Allah di dalam Alkitab kita sudah jelas. Hari pertama Tuhan menciptakan, hari kedua, dan seterusnya sampai penciptaan kepada manusia. Itulah dasar dari segala ilmu pengetahuan, itu sumbernya harus dari Alkitab. Data-data secara sains, secara ilmu pengetahuan itu adalah bagian terkecil manusia untuk mengenali ciptaan Allah. Oleh karena itu, dalam penelitian pun dalam ilmu pengetahuan, maka bersumber harus secara runtut dan terperinci. Jika Alkitab, kitab suci tidak bisa menjelaskan tentang hari penciptaan, bagaimana prosesnya secara detail, maka asumsi yang kemudian menganggap menggunakan narasi-narasi ilmu pengetahuan itu kita abaikan. Oleh karena itu, Alkitab secara detail menciptakan bagaimana firman Tuhan. Tuhan menciptakan alam semesta itu beserta isinya. Dan pertanyaan saya juga kepada Bang Farhan, ya hari keberapa Tuhan menciptakan terang itu, hari keberapa Tuhan menciptakan tumbuhan, dan hari keberapa Tuhan menciptakan manusia. Tentunya di sini jelas di dalam Alkitab diterangkan di ayat 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk dan yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak itu, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Oleh karena itu, tentunya dalam hal penciptaan, kita harus mempelajari. Kitab suci harus mendetailkan dengan jelas, supaya kita tahu mana itu kitab suci yang terstruktur, rapi. Ya, kalau dikatakan kitab itu sempurna, tentunya dia bisa menjelaskan saat kapan penciptaan itu terjadi, sampai pada penciptaan manusia. Terima kasih. Waktu masih 2 menit, Pak. 2 menit. Ya. Ya, baik. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, tadi sudah saya katakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah aktivitas berpikir seseorang untuk meneliti, untuk mengejar, untuk mengetahui karya Tuhan. Ya, bukan berarti kemudian mencari, mencocokkan harus seperti apa, seperti ini, dan teori-teori itu. Karena firman Tuhan jelas, teori ini terbantahkan dengan adanya penciptaan yang pertama. Bagaimana kita bisa mematikan pikiran Allah dengan pikiran manusia? Tentunya pikiran Allah lah yang paling benar. Itu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wahyu. Sebenarnya masih ada 1 menit ya, tapi tidak apa-apa. Oke. Mau dilanjut atau ganti ke Pak Farhan, Pak Wahyu? Cukup. Atau begini ya, Bang Farhan, mungkin
kalau kita membacakan dalil itu di pause baru penjelasan berjalan gitu, gimana Bang Farhan? Enak nggak tuh? Ya, sebenarnya saya juga saya sebagai moderator ingin memberikan satu pengertian. Jadi supaya audien itu melihat ayat-ayatnya harus dibacakan dulu, ya. Ayat-ayatnya dibacakan dulu, baru nanti diberi penjelasan, ya. Supaya audien itu lebih tahu isi firman Tuhan atau isi kitab masing-masing itu apa. Jadi bukan hanya satu argumen atau satu pembicaraan yang di luar, ya, artinya di luar kitab, ya. Karena kita ingin tahu, ya, masing-masing kitab itu memberikan penjelasan dengan dirinya sendiri, artinya dengan kitab itu sendiri atau dengan firman itu sendiri. Jadi kalau bisa dibacakan dulu ayat-ayatnya apa, baru diterangkan. Itu yang pertama, ya. Jadi supaya audien khususnya pemirsa itu bisa menilai dan tahu, isi kitabnya seperti apa sih, ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lanjut kalau tadi alam semesta, ya. Jadi tidak perlu ada perbantahan bahwa tadi di dalam penjelasan Pak Farhan bahwa bumi diciptakan berawal dari segumpal awan, ya, yaitu langit dan Asap, bumi Pak. menjadi Asap. satu. Oh ya, Asap, Pak. Boleh Pak, saya langsung teruskan Pak biar nggak ini. Sebentar Quran saja, surat ya. Al-Fusilat. Oh ya, oke silakan. Jadi supaya nanti audien lebih tahu, ya. Jadi ini saya kasih pengertian dulu, artinya pengertian pertama tadi udah bukan simpulan, ya, tapi yang dibawakan Pak Farhan bahwa Al-Quran penciptaan bumi dan langit dulunya satu, ya, dari asap, ya, tadi, ya, yang menggumpal, terus terpisahkan. Makanya saya mau urutkan, Pak. Oke. Nah, sedangkan boleh. di Alkitab firman Tuhan bukan seperti mohon maaf Pak, kalau bisa jangan dikonklusikan dulu Pak, biar nanti terakhir. Tidak. Saya hanya memberikan satu pengertian sedikit aja, tidak mengkonklusikan, ya. Nah, sekarang Pak Farhan bisa tunjukkan ayat-ayatnya sebelum memberikan penjelasan. Maksudnya seperti itu. Quran surat Al-Fusilat ayat 11. Sudah? Ya, siap, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit. Nah, ini mulai penciptaan langit, Pak, ya. Penciptaan langit tadi saya sudah bilang 6 masa. Di Bapak 6 hari. Kita 6 masa, Pak, ya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Kembali kepada teori. Katanya tadi bilang bahwa teori itu hanya sekedar teori. Saya mengatakan Bapak harus banyak literatur tentang sains, ya. Memang teori adalah teori, tetapi teori itu sudah diakui sebuah kebenaran mengikuti majority konsensus ilmuwan, ya. Tadi pertanyaan saya jelas tidak terjawab. Apakah ada dari Bapak bahwa alam semesta ini dulu dari satu kesatuan seperti teori Big Bang, ya? Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah ke kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka atau terpaksa keduanya kami datang dengan suka hati. Jadi langit itu dulu dan bumi bersatu, artinya dari satu kesatuan. Ya, samawati wal ard, ini makna jamak kalau ada yang bisa bahasa Arab, itu artinya adalah semua yang ada di semesta ini. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang kita baca tadi, 6 masa, makanya saya berurut Pak. Ya, tadi 6 masa dulu. Penciptaan langit dan bumi itu dari mana? Semesta ini tercipta dari satu kesatuan dan berawal dari Tuhan dalam bahasa Arab, atau asap. Gumpalan-gumpalan asap kabut itu menyatu. Seperti persis teori dari Stephen Hawking. Sekarang Bapak tadi bawa surat Kejadian. Saya belajar sekolah, ya, tentang fisika, tentang biologi. Saya belum pernah menemukan sebuah teori. 6 masa itu dijelaskan dulu ayatnya, Farhan. 6 masa itu apa saja? Sebentar Pak, moderator sebenarnya nggak boleh masuk. 6 masa sudah saya tunjukkan tadi ayatnya, Pak. Al-Furqan tadi sudah, Pak. Itu 6 masa tadi udah dijelaskan. Mohon maaf Pak moderator. Maksudnya setiap masa itu apa supaya pendengar lebih tahu? Sebentar Pak. Nanti itu pertanyaan saya Pak Slamet. Sebentar Pak. Ini makanya saya Bapak, saya selalu kenapa? Bapak moderator nggak boleh untuk ikut mewarnai, Pak. Artinya biarlah nanti diskusi mau arah kemana. Ya, nggak boleh seperti itu, ya Pak, ya. Biar nanti akan jadi terdistract nanti, ya. Jadi 6 masa tadi sudah saya kasih. Awalnya kita bawa 6 masa, ya. Bapak 6 hari, sama-sama 6. Apakah masuk akal 6 hari dan 6 masa? Masa itu bisa ribuan tahun, miliaran tahun. Artinya ada 6 masa, ya. Masa pertama penciptaan alam semesta di mana? Di Quran surat Al-Fusilat ayat 11 yang tadi saya jelaskan.
apa penciptaan alam semesta ini dulu semuanya ini bersatu. Langit dan bumi ini semuanya satu, Pak. Ya. Satu, dari satu kesatuan sesuai teori Stephen Hawking. Cek banyak di Google teori-teori itu, ya. Dan dari asap, cek di Google dari materi-materi itu. Nitrogen, hidrogen, ya Pak ya. Kalau Bapak tadi bawa kejadian 1, ya. Saya selama belajar di sekolah, mungkin saya ngantuk mungkin, tapi saya tidak pernah menemukan ada tumbuhan yang bisa hidup sebelum matahari diciptakan. Dan di dalam kejadian, boleh kita mengatakan terstruktur, tapi sebuah cerita dongeng anak-anak pun ceritanya terstruktur. Tetapi apakah benar dan salah bisa kita buktikan? Ada. Saya meminta bukti dari ilmuwan yang mengatakan tumbuhan bisa hidup tanpa sinar matahari. Bagaimana menjelaskan tumbuhan hidup tanpa sinar matahari? Ingat, kita sains, jangan iman. Katakan, oh Tuhan bisa bergerak apa? Itu bukan ranah diskusi kita. Ranah diskusi adalah sains. Temukan literatur manapun, tolong nanti dikasih literatur, artikel dari ilmuwan yang bisa mengatakan tumbuhan hidup. Sebentar, mohon maaf ya, agak terputus. Tumbuhan hidup bisa dari tanpa matahari. Artikel yang jelas ya, mohon Pak Wahyu. Jangan ranah iman, tapi karena ini korelasi dengan sains. Sains itu berhubungan dengan ilmuwan. Ada ilmuwan yang bisa mengatakan tumbuhan hidup tanpa sinar matahari dan tanpa adanya matahari. Jadi saya minta literatur yang jelas, kalau bisa dari sumber yang terpercaya. Kita bisa mengatakan, wah ini ceritanya terstruktur. Terstruktur bisa. Saya pun bisa bikin cerita terstruktur. Tetapi apakah cerita saya benar atau salah? Ataukah itu hanya sekedar dongeng? Bukan masalah terstruktur atau apa enggak, tapi kontekstual secara hermeneutika. Menginterpretasi secara kontekstual itu lebih jelas dari semiotika, tanda-tandanya. Nah, saya uji hermeneutika dan semiotika Bapak. Kejadian 1, adakah matahari ya tumbuhan diciptakan sebelum matahari? Tolong beri penjelasan ada tumbuhan yang bisa hidup tanpa sinar matahari. Yang pertama itu. Yang kedua, ada sinar matahari belum ada, katanya sudah ada terang dan ada malam. Pak, teori terang dan malam itu adalah berputarnya rotasi bumi dan matahari pada porosnya. Ya, itu pertanyaan saya. Tunjukkan bukti ada siang dan malam. Ini kata-kata siang dan malam loh, bukan terang aja, siang dan malam. Tunjukkan teori siang dan malam tanpa adanya matahari dari para ilmuwan. Saya bilang ada sains dikorelasikan dengan ilmuwan. Jangan iman. Kalau iman kita tutup saja diskusi, karena diskusi kita tentang sains. Ada ilmuwan yang mengatakan bahwa ada siang dan matahari, ada siang artinya ada hari loh ya, siang dan malam. Saya tambah 15 detik. Oke, terima kasih moderator. Jadi saya minta literatur. Kalau Anda nanti minta literatur yang mengatakan bahwa sains berkesambungan dengan Al-Quran, saya akan berikan literatur dan artikel. Bapak juga saya kasih, tolong untuk tunjukkan ada tumbuhan yang bisa hidup tanpa matahari, artikel, ilmuwan yang mengatakan, dan ada siang dan matahari, artinya sudah ada hari, tanpa berputarnya matahari dan bumi. Silakan. Terima kasih. Baik, ya, Bang Farhan. Ya, Bang Farhan. Udah ya, saya ya Pak ya. Ya, silakan. Mau buka dulu atau langsung? Silakan. Langsung aja ya. Oke, ya, Bang Farhan. Jadi Qur'annya tidak bisa menjelaskan, justru lewat teori, ya, teori Big Bang yang menjelaskannya. Ya, jadi kalau kami sejak awal semua lewat Alkitab. Jadi Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa pikiran manusia. Satu. Jangan ketawa. Anda menjelaskan, saya nggak pernah ketawa. Sorry. Baik ya. Di dalam Kejadian 1, semua terstruktur bagaimana Tuhan menciptakan. Hari tadi sudah saya katakan. Hari pada yang ditentukan pada tulisan Alkitab, bahasa aslinya Yom. Yom artinya hari Tuhan berbeda dengan hari manusia. Karena pada waktu penciptaan itu belum berlaku kalender Gregorian. Tentunya itu berbicara cara berpikir Allah. Dan itu cara Allah menentukan melalui kitab Musa. Dan berbicara kalau bertanya kepada ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan sejak awal saya katakan itu bagian terkecil dari karya, bagian terkecil dari apa yang sudah Tuhan sediakan. Ilmu pengetahuan itu adalah pikiran manusia. Nggak mungkin bisa dibandingkan dengan pikiran Allah.
Jadi Allah telah mengerti semua apa yang dia perbuat. Ya, satu. Yang kedua, kalau Bang Farhan bertanya tentang tunjukkan pada kami secara sains bagaimana tumbuhan bisa hidup tanpa ada sinar matahari. Jangan dihubungkan dengan sains. Baik, saya juga akan tidak itu. Tetapi saya harus berkata jujur. Bagaimana manusia bisa ada tanpa ada persetubuhan laki-laki dan perempuan? Tetapi Tuhan menyatakan Adam diciptakan dengan kuasa Allah. Jangankan tumbuhan, manusia saja Tuhan bisa ciptakan kok. Ya. Jadi Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tanpa sains, bagaimana sekarang saya tanyakan pada ahli kedokteran sains. Bagaimana manusia lahir tanpa ada persetubuhan? Tanpa ada sel telur dan sel sperma. Membuktikan bahwa Alkitab itu bisa melampaui pikiran manusia. Sains itu hanya meneliti pikiran kecil, ya, remah-remah dari karya yang besar Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Maka Alkitab, Tuhan menunjukkan kuasanya. Bahwa dengan kuasanya dia bisa menciptakan segala sesuatu yang nggak mungkin bagi pikiran manusia Tuhan bisa nyatakan. Tunjukkan pada kami di Quranmu, Tuhanmu menciptakan Adam dan Hawa, Adam saja tanpa Hawa, Adam dari persetubuhan. Kalau saya korelasikan dengan sains, siapa yang menyetubui kemudian Adam lahir? Pertanyaan saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda mau menolak kuasa Tuhan, silahkan jawab Bang Farhan. Waktu masih 1 menit Pak Wahyu. Atau dilempar. Cukup. Saya pikir tolong jawab. Quranmu menciptakan manusia pertama sesuai sains yang kamu bangga-banggakan itu, siapa yang bersetubuh dengan melahirkan Adam? Kalau kamu mengingkari kuasa Tuhan. Pakai data. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah ya. Baik, kalau mau ke ranah keimanan ya, tetapi benar terjadi ternyata tidak ada bukti secara valid dan secara komprehensif bahwa matahari ada tumbuhan yang bisa hidup sebelum ada matahari atau tidak membutuhkan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang pertanyaan saya kedua tadi juga tidak terjawab dengan cukup baik ya, yang mengatakan ada hari. Jelas di kitab Bapak mengatakan siang dan malam, artinya ada batasan hari. Padahal matahari belum ada. Ini makanya saya cerita runut bukan berarti adalah kebenaran. Dongeng anak-anak, dongeng kancil nyolong timun pun urut ceritanya. Tetapi apakah itu sebuah kenyataan atau kebenaran? Tidak, itu hanya sebuah dongeng. Nah, kalau kita kaitkan di dalam penciptaan manusia, karena ini ranah keimanan, tentu saya akan membawa ke ranah keimanan, tapi saya sebenarnya jenuh dengan diskusi ranah keimanan ya. Di Al-Baqarah 30, tolong, ketika Allah berdiskusi dengan malaikat, menyuruh untuk malaikat iblis untuk jin untuk sujud kepada Adam. Ya, saya akan baca ya. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya karena bawa HP dan saya tidak bisa ini. Karena saya di luar kepala saja. Insya Allah ada di dalam kepala saya data-data saya. Ayat itu jelas menyatakan bahwa Adam adalah khalifah. Apa arti khalifah itu? Penerus, pengganti, pemimpin. Sesuai sains lagi. Bahwa Adam. Cek di dalam Britannica. Ya, Britannica, ensiklopedia. Bahwa bumi ini sudah berumur berapa? Sudah berumur 5 miliar tahun. Bayangkan ya. Sedangkan usia Adam itu baru diurut-urutkan dari Ibrahim diambil, itu baru sekitar 10.000 sampai 15.000 tahun.
Masya Allah, Al-Quranul Karim mengatakan bahwa Adam bukan makhluk pertama yang ada di bumi. Tetapi siapa? Tetapi penemuan arkeologi membuktikan ada Pithecanthropus erectus di sana. Yang baru-baru ini malah ada Floresiticus di Florence ya, di Flores ya, ditemukan berapa? Tahun berapa? 150.000 tahun yang lalu. Adam belum ada. Masya Allah, Al-Quranul Karim benar-benar sesuai dengan penemuan arkeologi dan sains. Jadi ketika Anda bertanya sama saya Adam, saya akan bawa ranah ke ke sains lagi. Saya akidah, menurut saya iman itu adalah hak masing-masing. Saya akan meminta pembuktian secara komprehensif yang bersifat universal. Waktu Ada tataran 30 detik. parameter. 30 detik ya? Kok cepat ya? Oke. Iya. Jadi artinya tolong buktikan bahwa di dalam Bible Anda ini sesuai dengan Adam, karena pertanyaan dengan Adam, bahwa ternyata Adam bukan manusia pertama. Ada nggak ayat itu? Karena kesesuaian dengan bukti arkeologis, bahkan Pithecanthropus erectus tertua ditemukan berumur 1,2 miliar tahun yang lalu. Dan bukti-buktinya masih ada, Pak, di museum. Bahkan Bapak orang Jawa, silakan datang ke Sangiran, Pak. Di sana Homo sapien itu ada yang berusia 500.000 tahun. Ya, silakan buktikan bahwa Adam bukan manusia pertama atau bukan makhluk pertama di dalam Bible Anda. Monggo. Tidak mau masuk ranah Saya keimanan. senang kalau berbicara sains. Tadi Anda suruh saya menunjukkan bagaimana tumbuhan itu bisa hidup tanpa ada sinar matahari. Maka saya ajak komparasi yang sama. Karena sekarang kita berbicara bagaimana tertibnya kitab suci yang teruji bisa membuktikan. Saya akan bertanya kepada Anda sederhana sama saja, ya. Ceritakan bagaimana manusia pertama, kalau di dalam kitab suci kita Adam. Setiap orang, setiap kitab suci yang menyebut kata Adam itu harus memiliki data valid, memiliki data bersumber dari mana. Tunjukkan pada saya, Bang Farhan, di kitab Anda, Adam sesuai kitab Anda. Karena Adam itu tertulis di dalam 5 kitab Musa, di dalam Kejadian. Saya sebutkan di mana. Kejadian mulai dari Kejadian 2. Tuhan sudah mulai menciptakan yang namanya Adam. Oleh karena itu ketika Anda menyebut kata Adam, Adam itu ada di kitab suci kami. Alkitab Perjanjian Lama yang dinamakan Kejadian 2. Jika Anda berani mengutip, tunjukkan hal yang sama, data yang valid seperti kitab saya. Kalau Anda menyebut Adam tanpa membuktikan ada di kitab Anda ngutip, nyontek, atau ngambil dari mana kata Adam itu. Ya, nanti berbicara sains, berbicara kecil, tadi sudah saya katakan, sains itu hanya pikiran manusia. Bagaimana kita mau membandingkan pikiran Allah? Terlalu mudah bagi saya untuk membaca sains. Kalau mau cocok logi, nyun sewu Bang Farhan. Ya, terlalu mudah bagi saya. Tunjukkan data valid bahwa kitab Anda memiliki struktur dan benar data yang valid. Tadi sudah saya katakan, jika tidak memiliki data, maka saya berbicara kepada orang gila. Orang yang tidak memiliki data ngomong tentang datanya orang lain, memalukan. Tunjukkan pada kami. Saya tunjukkan di dalam, sebutkan, di dalam Kejadian 2, Adam, kata Adam itu tertulis. Maka tadi Anda mengatakan kata Adam, tunjukkan di kitab Torah menurut Quran Anda. Itu penting. Jangan mengambil kitab orang lain untuk menjelaskan kata Adam. Memalukan kalau begitu. Saya nanti kalau ngambil kata Musa, ngambil ngutip di umpamanya nih, ngambil Muhammad di kitab, nyocokin dari kitab Saga, saya memalukan itu namanya Bang Farhan. Gentle, jujurlah Pak. Kalau Anda tidak memiliki data itu, katakan Pak, saya nggak punya data tentang Adam. Nah kalau nggak ada, kamu ngomong Adam dari mana? Jujur, harus kita jujur. Saya selalu katakan tadi jujur Bang. Berbicara penciptaan, urusannya dengan Big Bang. Big Bang tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab sudah menjelaskan tentang penciptaan secara runut sampai penciptaan manusia. Manusia yang pertama di dalam Adam tertulis di dalam Kejadian. Jika Anda mengatakan nama yang sama Adam,
tunjukkan pada kami, Adam yang Anda maksud itu Adam dari mana? Apakah mengutip dari kitab saya, atau Anda memiliki kitab sendiri? Tunjukkan pada kami, share screen seperti saya. Buka di Kejadian 2, Bu. Ya, ini dari tadi saya buka, Pak. Ini Kejadian. Ya, silahkan baca di Kejadian 2 itu. Saya tunjukkan seperti ini cara berdiskusi yang gentle, yang bernalar, beretika, menunjukkan data. Tidak boleh mengambil data orang lain. Saya ingin buka di kitab Anda, Bang Farhan. Nanti bicara sains terlalu di belakang aja, sains itu bagian terkecil. Tadi kan sudah saya katakan. Itu pikiran manusia definisinya. Aktivitas berpikir manusia, ilmu pengetahuan atau sains itu aktivitas berpikir manusia. Jauh di bawah kuasa Allah. Tunjukkan pada saya. Tunjukkan pada kami. Sejak tadi saya menunjukkan data, Bang. Oke, terima kasih. Semoga Pak Wahyu tidak pingsan. Nabi Adam disebut sebanyak 25 kali. Mohon Ibu yang baik hati, Al-Baqarah ayat 33 dong. Dia Allah berfirman, "Hai, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Pak Wahyu, nama Adam banyak sekali. Ada 25 kali disebut ya. Saya satu saja, kalau mau nanti minta saya sebutkan lagi 24 karena akan menyita waktu saya. Karena saya tadi Bapak bilang masih ingat dalam segar ingatan saya Bapak mengatakan bahwa kecil sains itu kecil. Bapak, saya ingatkan sekali lagi, sains adalah parameter. Diskusi kita adalah kitab suci dan sains. Ya, artinya Bapak meyakini kita Bapak benar semua. Monggo, silakan. Saya mengakui Al-Quran benar semua, hak saya itu kebenaran. Tetapi di antara dua klaim ini ada parameter yang kita tuju. Ada lintasan lari untuk kita, ada finishnya, yaitu apa? Sains. Bapak dari tadi bilang muter-muter sains kecil, tapi tidak pernah bisa menunjukkan. Tidak ada artikel yang Bapak tunjukkan ada tumbuhan yang bisa hidup tanpa matahari. Yang pertama, tidak ada Bapak tunjukkan artikel ada siang dan matahari tanpa ada rotasi bumi dan matahari. Ya, jadi saya tunjukkan Bapak tentang ayat Al-Quranul Karim yang luar biasa lagi. Sesungguhnya semua makhluk hidup itu dari air awal mulanya. Dan sains membuktikan kebenarannya. Sains membuktikan kebenarannya. Masya Allah, luar biasa. Ini ada di dalam ayat berapa? Saya sebentar Bu ya, tunggu sebentar saya ini. Bahwa semua makhluk hidup berawal dari air. Dan ini sesuai dengan sains. Sebentar Pak ya. Nih, tolong tunjukkan Quran surat An-Nur ayat 45. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka beriman? Quran surat An-Anbiya ayat 30. Kok beda ya? Quran surat Al-Anbiya Bu. Ayat 30. Iya, Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ini. Nih. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Beda Pak. Bukan kali Pak. Salah mungkin Bang. Ini dan apakah orang-orang... Saya tadi kan baca konteksnya doang karena saya pakai ingatan Bu. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ternyata ini sesuai dengan penemuan sains. Aduh, belum. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke, saya tadi yang kelamaan. Saya soalnya nggak pakai data, jadi pakai apa ya? Ingatan doang. Oke. Ya, Bang Farhan, sejak tadi saya katakan, semua terjawab di dalam Alkitab. Ya, tentang tumbuhan, sesuatu yang impossible. Juga di dalam penciptaan manusia. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan itu menyatakan kuasanya dulu. Baru manusia akan meneliti, mengenali keesaan kekuasaan bahwa Tuhan itu ada melalui ilmu pengetahuan. Jelas tadi saya katakan Bang Farhan, ketika Anda menyebut kata Adam, Adam itu tertulis di kitab kami Bang, di dalam Kejadian 2. Ya, ketika Bang Farhan menyebut kata nama Adam, tunjukkan di kitab apa,
tertulis di mana? Apakah nama Adam itu Anda mengutip dari kitab kami? Karena sebelum kitab Anda ada, Adam itu sudah menjadi kitab suci kami, Kejadian itu. Itu yang ingin saya minta. Jangan menyebutkan nama Adam pakai kata kitab orang lain, Bang Farhan. Ya, kalau Bang Farhan di kitabnya nggak ada, ngomong nggak ada. Oh Pak, Adam yang saya maksud itu saya ngambil dari kitabnya siapa atau dari literatur apa. Jadi kita enak jelas berbicara ini. Membuktikan bahwa kitab kita itu mana kitab yang tersusun rapi, yang bisa membuktikan dirinya sendiri tanpa harus pakai tafsir dan literatur yang lain. Itulah kitab suci yang bisa menjawab dirinya sendiri. Karena kitab suci itu adalah perkataan Tuhan, Tuhan menjawab sendiri. Ya, pikiran manusia tidak akan mampu. Oleh karena itu, Bang Farhan, tolong gentle lah. Jujur, tadi kan saya katakan, kalau ngomong tanpa ada data, sama aja ngomong orang gila, ngomong nggak pakai data. Kan begitu saya katakan. Saya sama, Bang Farhan katakan saya gila ketika saya ngomong Adam tidak bisa menampilkan ayatnya, data validnya, yang sudah teruji ribuan tahun sebelum kitab Anda ada. Tolong, ya, mari kita jujur dalam menyikapi ini. Kalau memang nggak ada, katakan nggak ada, supaya pemirsa teredukasi. Oh iya, ternyata kitabnya Pak Wahyu lebih lengkap daripada kitab saya. Saya juga akan mengatakan, oh kitabnya Bang Farhan akan lebih lengkap. Jadi gitu. Datanya harus kita tampilkan. Itulah diskusi yang pakai sains. Anda mengatakan harus menggunakan sains. Lah sains Anda itu mana? Gitu loh pertanyaannya. Jangan ngecepros tentang langit dan bumi, bunga dan lain-lain, tapi datanya Anda tidak milik. Justru Anda menggunakan data orang lain. Memalukan Bang Farhan dalam diskusi seperti ini. Mari kita edukasi masyarakat kita. Tunjukkan. Karena kata Adam itu tertulis di dalam kitab kami, di dalam Kejadian. Ya, kitab Musa, di dalam Kejadian 2. Sampai bagaimana Tuhan menciptakan Hawa, dari mana? Tertulis. Nanti akan saya tanya. Kan begitu. Itulah berbicara sains, Bang. Jangan komparasi para ahli. Pikiran ahli itu terlalu kecil bagi saya. Saya menghormati sains. Saya sangat senang sains. Tetapi sains itu tidak bisa mengalahkan pikiran Tuhan. Maka tunjukkan dulu kebenaran kitab Anda, baru kita akan bicara sains. Kalau kitab Anda sudah tidak bisa menunjukkan, bagaimana mau bicara sains? Pasti ngecepres. Gitu loh. Ya, saya dari tadi menunjukkan dalil. Saya menghormati Bang Farhan. Saya gunakan dalil, saya gunakan data. Saya berbicara tentang Adam, tentang penciptaan dari Kejadian 1 dan seterusnya sampai ayat 31. Berbicara manusia pertama, saya bertanggung jawab di dalam Kejadian 2. Dan sampai nanti manusia yang kedua diciptakan yaitu Hawa. Akan saya jelaskan. Anda tadi sudah mengambil menggunakan kitab Anda menyebut kata Adam. Sebutkan itu adalah nama Adam itu ada di kitab kami. Kenapa harus ada di kitab Anda? Ini pertanyaannya. Nggak boleh dong kitab orang lain dicampuri. Katanya kalau mencampuri urusan ibadah atau kitab bersama, menjadi bagian dari orang itu. Berarti Bang Farhan harus dibaptis nih, nyebut kata Adam. Ya. Hadisnya apa itu, Bu? Hadis atau apa itu? Yang menyerupai ibadah atau apa dengan orang lain itu. Saya lupa ya, catatan saya di mana tadi saya cari belum ketemu. Ya. Jelaskan Bang Farhan, tolong jujur pada kami, kepada audiens. 30 detik Pak Wahyu. Ya, tolong jujur Bang Farhan, Anda menyebut nama Adam itu harus tertulis di kitab Musa, namanya kitab Kejadian, Bereshit. Gitu ya. Sebutkan, Anda ngutip ini dari mana kata Adam itu? Apakah Adam itu lahir di tanah Arab? Sesuai surat Anda bahwa Tuhan Anda itu hanya dari Arab. Kisah 27 ayat 91. Ya, waktu silakan, Bang. Habis Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Saya prihatin dan sangat prihatin. Kalau ini diskusi ini digelar face to face di sebuah aula luas dengan beberapa rektor menjadi saksi, mungkin ini akan menjadi sebuah ironis ya. Karena bahwa yang saya tunjukkan jelas ada di dalam ayat suci Al-Quran, Al-Baqarah 33.
Di 38 juga ada, 36 ada juga. Tapi dia mengatakan bahwa itu ada dari Taurat, dari ini, mentang-mentang lebih awal. Dan malah ditanyakan hal yang paling konyol yang saya tidak habis berpikir, dengan kaum intelektual tidak akan pernah menanyakan hal itu. Ketika sebuah majalah Kompas menuliskan tentang nama Josh Walker Bush, terbitan Indonesia, apakah artinya Josh Walker Bush itu adalah lahir di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Saya prihatin, Iwan Filah yang di channel Farhan Faruk, Perindu Surga Channel, benar-benar hal yang tidak saya sangka akan hadir dari pertanyaan dari abang saya, pemikiran saya. Pak Wahyu yang terhormat, saya akan terangkan. Jujur saya prihatin sekali ketika Bapak mengatakan bahwa Adam itu sudah ada di kitab kami. Anda lupa bahwa itu ada di kitab Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah nggak saintifik lagi diskusi kita. Masuk ke ranah keimanan. Kalau masuk ke ranah keimanan, silakan imani iman Anda, saya imani iman Anda. Pak Selesai. Farhan, mohon maaf kalau bisa Bapak langsung menunjukkan saja, nggak usah menyerang-menyerang seperti itu ya. Lebih baik tunjukkan saja. Saya nggak usah framing, langsung tunjukkan ayatnya saja, Bang Farhan. Tadi saya sudah menunjukkan nama Adam ya. Makanya Iya, fokus maksudnya saja, Pak. penciptaannya bagaimana gitu, yang dikehendaki itu seperti itu. Tidak ada pertanyaan penciptaan, Bapak. Yang ada adalah nama Adam. Makanya saya mau korelasikan dan saya komparasikan dengan seumpama saya sebuah media di dalam Indonesia menulis kata Josh Walker Bush. Maaf ya, saya aduh ya. Kok kayak gini ya ruangan selalu. Biarlah saya mengelaborasi apa yang saya argumentasikan, Pak. Jangan ikut campur. Saya tadi sudah bilang, apapun yang terjadi biarlah kami yang berdiskusi. Oke. Maksudnya kan awal mula Adam itu bagaimana ada di kitab saudara itu loh maksudnya. Bagaimana ada Adam. Kalau saya suruh menceritakan nama Adam dari mana, ya saya nggak tahu. Itu ada di Al-Qur'anul Karim kami. Logis nggak pertanyaan itu? Coba tanyakan. Nih, saya ajak untuk bertanya kepada seorang rektor yang punya intelektualitas tinggi. Masuk akal nggak intelektualitas nggak pertanyaan? Nama Adam nggak ada di Taurat loh. Harus di Al-Quran. Kok nggak bisa buktikan? Ibu kayaknya kok jadi. Ya, sebentar, Bang. Pak Wahyu, tolong saya kecewa dengan room ini, Pak Wahyu. Sebentar. Bapak jangan kecewa lah. Di SDN tahu kan seperti apa saat kita mau bernarasi seperti apapun, moderator dan timer apalagi ngikut-ngikut itu nggak fair. Menurut saya nggak fair sekali. Bang Farhan, stop. Ya, moderator juga tidak salah. Dia meluruskan mengguiding lagi di dalam pertanyaan saya. Ya, terus Anda jangan lebihlah rektor apa-apa. Pertanyaan saya kan sederhana, simpel. Ya, Bang. Sederhana, Bang. Nanti berbicara Yahudi dan apa kita bisa buktikan semua kok. Saya masih ada kitab sucinya kok. Saya punya aslinya kok, Bang. Kami itu adalah pengikut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Dan itu sudah terverifikasi mendunia, Bang. Oleh karena itu pertanyaan saya kan sederhana. Dari tadi kan saya minta kejujuran. Sebentar, Pak Wahyu. Nanti Abang ini waktu saya, dari tadi. Iya, makanya kan ini supaya Oke, saya persilakan. Saya anggap Anda sebagai abang saya. Silakan. Ya, makanya saya nengahin ini, Bang. Jadi dan moderator itu mengarahkan, Bang, pertanyaan Pak Wahyu ini. Kalau ada katakan ada, kalau tidak katakan tidak, kan sederhana. Sedari tadi kan saya minta jujur. Ya. Itulah tugasnya moderator itu mengembalikan pertanyaan, kan begitu, Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan dan mohon waktu diulangi dari 5 menit karena sudah terdistract dan Pak Wahyu sudah menjelaskan. Moderator, Pak. Terima kasih 5 menit. Selamat. Oke, terima kasih Pak Selamat, terima kasih Ibu. Ya. Kalau Anda bertanya dari mana nama Adam ada di Al-Quran, harus dari mana? Saya tidak tahu, karena itu ada firman Allah. Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Terus Anda tiba-tiba mengatakan, berarti di Al-Quran nggak ada ya, nggak tahu ya. Childish, menurut saya. Karena kalau saya ganti tanya, di dalam kitab Anda, siapa nama dari Bapak Maryam? Dari Maryam ada nggak di dalam Bible Anda? Childish, menurut saya. Pertanyaan yang kekanak-kanakan.
Artinya ketika Anda menanyakan nama Adam di dalam Al-Quran, saya jelas sudah menunjukkan di dalam Al-Baqarah ayat 33. Hai Adam. Saya bacakan tadi, Arabnya langsung saya bacakan. Di situ ada kata Adam. Dan tiba-tiba Pak Wahyu bertanya, dari mana itu Adam, nama Adam disematkan? Saya bukan Allah. Ya Pak ya, kami bukan umat yang sok tahu, melihat Tuhannya dengan mata. Ya, kayak ngintip aja. Jadi artinya ketika kalian menanyakan nama Adam, dan saya buktikan dalam kitab suci saya, kan tadi sudah bilang, moderator dengan tadi di depan mengatakan, jangan bantah argumen dari Al-Quran, jangan bantah dari ini. Silakan terangkan. Saya sudah menerangkan. Dan sekarang ditanya spesifik, nama Adam dari mana? Al-Quran tahu dari mana? Loh, saya sekarang tanya, Adam itu Adam itu ada di perjanjian lama. Anda di perjanjian baru. Di Korintus ada nama Adam. Ya. Ambil dari mana? Dari kitab Yahudi juga kan? Aneh gitu loh menurut saya. Jadi saya nggak habis pikir ya dengan saya pikir topik ini sangat intelektual sebenarnya, ya sangat intelektual, Al-Quran, kitab suci dan sains. Tapi ketika ada pertanyaan secara anekdot, kalau menurut saya lucu ya, dengan mengatakan bahwa kamu Al-Quran itu ada kata Adam, harus dari mana kata Adam? Saya pikir diskusi kita kali ini kita akhiri Pak Wahyu Ilahi, kita cari topik yang lain. Mungkin topik ini terlalu berat untuk Bible, untuk membuktikan sains. Saya kira kita cari topik yang lain yang tentang keimanan Pak. Karena ini topik yang sangat berat buat Bible. Sangat tergopoh-gopoh Bible membuktikan. Ya, tergopoh-gopoh membuktikan. Silakan dischedule-kan waktu untuk topik yang lain. Ya. Dan saya selalu bersedia untuk hadir di channel ini, di Room Kristen. Karena sudah nggak masuk akal dalam dua diskusi intelektual yang akademis, ketika ada pertanyaan yang sudah tidak masuk akal, saya pikir waktunya untuk diakhiri. Terima kasih Pak Wahyu, silakan Anda waktunya. Oke. Silakan. Ya, Jadi Ya, waktu sekarang pas kita persis. Oke, sebelum kita diakhiri masih ya, kan Pak Wahyu punya waktu 5 menit ya. ya, Jadi untuk ya. closing ya Wahyu, Waktu. silakan Pak Wahyu. Ya. ajar Pak Wahyu. Siap. Jadi begini Bang Farhan. Bang Farhan selalu mengatakan, mari kita diskusi secara intelektual, menunjukkan data dan fakta. Kan itu saya selalu terngiang-ngiang, saya menghormati. Oleh karena itu, ketika saya menyampaikan sebuah narasi, tentunya harus ada dasarnya. Itulah bukti intelektual. Itulah bukti kalau kita itu berpikir. Itulah bukti kalau kita itu manusia terdidik. Jadi kalau mengomong sesuatu tidak bisa menampilkan data, tidak menampilkan dalil yang pas, apakah Bang Farhan bisa dikatakan orang terdidik? Tadi sejak awal saya katakan, saya akan dikatakan gila kalau saya ngomong tidak ada dalilnya. Atau saya mengutip kitabnya orang lain. Oleh karena itu Bang Farhan, kalau berbicara tentang Yahudi dan seterusnya, Anda bisa bertarung dengan saya sampai pagi pun akan saya layan. Oleh karena itu, sejak awal saya mengatakan, mari kita jujur dalam diskusi ini. Kalau memang ada, Pak, di dalam kitab saya nggak ada. Kitab saya menemukan itu. Nah, saya akan bacakan hadis ya dari kitab Anda sendiri ya. Mohon maaf ya Bang Farhan ya, karena memang ini penting saya harus sampaikan. Mengutip dari apa yang tertulis di kitab Anda. Hadis yang lazim disebut hadis tasabuh atau penyerupaan itu berbunyi, barang siapa menyerupai suatu kaum, ia termasuk kaum itu. Ya, bagi mereka pakaian dan seterusnya. Dalam kitab suci, dalam kitab penunjuk sebagai pedoman, lah Anda sudah sama dengan kami. Terus kami harus ngomong apa lagi? Kan begitu. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus dan dibaptis supaya Anda berbicara tentang Adam, Musa dan seterusnya itu bebas Bang Farhan. Jangan mengatakan saya childish, saya ini, saya itu, profesor. Profesormu suruh ke sinilah. Seorang intelektual itu berbicara harus menggunakan data. Tapi maka saya akan bacakan ya. Apa itu arti ilmu pengetahuan? Secara umum, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang menyelidiki. Satu,
Alkitab bisa diselidiki. Alkitab adalah dasar dari segala dasar ilmu pengetahuan. Untuk menyelidiki kebenaran itu, meningkatkan, menemukan dengan tujuan memberi informasi yang benar, pengertian yang benar kepada manusia. Objek yang ditemukan, diteliti sesuai sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Melalui apa? Alkitab. Itulah ilmu pengetahuan. Anda mau berbicara sains lain, dengan dasar secara umum aja Anda sudah mental. Jangan berbicara tentang ilmu pengetahuan dengan saya. Dasar definisi saja Anda sudah nggak ngerti. Malu saya mengatakan menggunakan teori-teori Arab, tetapi dasarnya nggak ngerti. Datangan ya Bang Farhan, ajak ya yang lebih berqualified. Mari kita berbicara dengan data. Sejak awal kami menunjukkan data sesuai kebenaran kitab suci. Itu pentingnya Bang Farhan dalam diskusi ini. Masyarakat biar tahu. Kalau ada, katakan ada. Kalau enggak ada, katakan enggak ada. Sama seperti tadi saya katakan. Apakah ada teori Big Bang di Alkitab? Saya katakan tidak ada. Gentle saya mengatakan. Karena sudah tertulis lengkap di dalam Alkitab kita. Itu gentle Bang Farhan. Itulah diskusi ilmiah yang bertanggung jawab. Memiliki nilai etika. Lah Anda saya tanya gitu, saya tanya balik malah merengek-rengek ngatain orang childish. Alkitab tidak pernah tergopoh-gopoh. Sejak awal saya katakan, ilmu pengetahuan itu tidak sebanding pikiran Tuhan. Ilmu pengetahuan itu ranah manusia untuk meneliti apa yang sudah Tuhan ciptakan. Dasar argumen saya jelas. Pengertian secara umum ilmu pengetahuan. Ini penting Bang Farhan. Nanti Anda saya kejar induk dari ilmu pengetahuan itu dari mana? Bisa kita jelaskan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Wahyu dan Pak Farhan ya. Kiranya diskusi ini sebentar Pak. Pak Farhan mau melanjutkan menunjukkan data otentik mana kitab suci yang memiliki data atau tidak. Selesai atau lanjut nih Bang Farhan? Kayaknya Anda mau menentukan topik silakan. Gini aja. Topik saya sini sudah tidak make sense lagi ya, tidak make sense lagi dengan dengan hari ini. Ya, karena nanti akan ditanya lagi. Kalau sudah saya jawab pun ditanya lagi, itu dari mana? Nyontek itu kan intinya kan ada perkataan bahwa Al-Quran adalah nyontek. Itu kan dasar dari pemahaman kalian kan gitu. Yep, Dan saya sangat prihatin dengan pernyataan model kayak gini. Saya sangat prihatin dengan pertanyaan seperti itu. Izinkan saya bicara dulu Pak Farhan. Izinkan saya dulu bicara ya. Iya, silakan Pak, silakan. Begini, tadi itu kan kita ingin tahu ya, para netizen ingin tahu yang dimaksud dari mana Adam itu, maksudnya asal mula Adam misalnya Tuhan itu menciptakan Adam bagaimana, seperti itu maksudnya. Namun oke lah, kita nggak usah diperpanjang lagi ya, karena saya rasa sampai di sini dulu ya, karena ini bukan siapa menang siapa kalah ya. Artinya kita membawa kitab masing-masing dan biarlah netizen yang menilai ya. Jadi kalau misalnya kitab Pak Farhan ya dimasukkan dengan teori Big Bang masuk, berarti ya silahkan ya, kita juga nggak akan membantah. Pun Pak Wahyu juga mengatakan Alkitab ya tentang penciptaan bukan teori Big Bang memang tidak ada, dan juga tentang penciptaan manusia ya, itu jadi intinya dari penciptaan alam semesta sesuai dengan kitab masing-masing, dan dikompilasi boleh, tapi bukan berarti terus makanya Pak Wahyu katakan ya seperti tadi, jadi ilmu pengetahuan itu berdasarkan daripada firman Tuhan. Nah oke, jadi saya rasa terima kasih atas kehadiran Pak Farhan dan juga Pak Wahyu. Silakan saling bersalaman ya istilahnya lewat udara. Ya, dan salam Bang Farhan. Ya. Terima kasih ya Pak Wahyu, saya masih menghormati Pak Wahyu sebagai abang saya ya. Masya Allah ketika saya sakit juga dibantu, dan saya doakan Pak Wahyu dan keluarganya Pak Wahyu ya, dan saya tidak akan pernah
diskusi bukan sebuah permusuhan, diskusi Ya, adalah sebuah tempat bagaimana kita bersilaturahmi secara intelektual. Terima kasih kepada Pak Wahyu, saya mohon pamit, dan kepada Pak Slamet terima kasih sudah cukup baik memoderatorin, dan Ibu sehat tadi saya selalu terima Bang kasih Farhan juga. ya. Sama-sama, dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada kalian netizen dari R3 Batu. Juga saya meminta maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita memang berbeda secara akidah, tetapi tetap kita dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Saya pamitan Amin. dulu semuanya. Ya, Selamat terima malam kasih. dan Bung salam. Farhan. Semuanya salam. Hai, Mohon ya. dievaluasi teman-teman ya. Ya. Mohon dievaluasi. Salam Ya, Ibu salam. Sofiatul ya. Salam. Ya, shalom Bu Fatima, Ya. Pak Slamet, semua Shalom. teman-temannya. Ya, saya mau kasih sedikit masukan, boleh? Atau teman-teman ada yang udah ngantri dulu? Silakan, yang mungkin tadi yang udah di Ya atas Bu Pak Sofi Ardi. dulu nggak Dulu. apa-apa Bu. Bu Sofi dulu. Berurutan nggak aja, apa-apa. mulai Lanjut dari Bu aja. Sofi, nanti Nanti terus saya Pak nanti. Logika, Pak Kajidiri atau Pak Angel. Silakan. Ya, thank you. Ya, jadi saya tetap mendukung semua teman-teman, silakan pakai Al-Hayat. Jadi kalau nanti Sofiatul meninggal tiba-tiba, ini adalah warisan yang saya wariskan untuk teman-teman semuanya. Ya, silakan. Ya. Panjang Yang umur, pertama, panjang umur, amin. Ya, amin. Yang pertama, saya tadi mau memberikan sedikit masukan untuk teman-teman. Kenapa Muslim itu selalu ngotot bahwa Quran ini adalah kitab sains? Ya, kalau kita bicara mengenai kitab sains, Anda nggak usah baca Alkitab, teman-teman. Anda baca saja buku-bukunya Stephen Hawking. Ya, saya kan sudah pernah bilang, kalau Anda pengen buku biologi misalnya, Anda baca aja, beli buku biologi, buku sains. Nah, sekarang kalau saya mau tampilkan sebentar ya, saya mau bagi sharing. Apa sih tujuannya kita membaca kitab dan bisa membedakan kitab ini berasal dari Tuhan apa enggak? Kita lihat dulu 1 Petrus 1, saya sudah pernah tampilkan. Ya, saya share screen. Oh, oke. Bu Sofi yang share screen sendiri atau saya? Bisa dinaikkan nggak? Saya nggak tahu bagaimana Oke, ininya. Saya boleh, share boleh. screen itu. Boleh. Ya. Ini 1 Petrus 1 ayat 9 Silakan sampai. Jeng Fatimah bantu. Ya, terima kasih. Ya, sudah dikasih di share screen, Pak? Sudah. Layar saya? Udah. Apa sih tujuannya suatu kitab? Kita baca Alkitab, baca Al-Quran, baca kitab-kitab teologi, kitab-kitab suci yang dikatakan suci. Kenapa suci? Apa tujuannya sih, teman-teman? Ini loh tujuannya. Rasul Petrus sudah ngomong. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa tujuan iman kita? Keselamatan jiwa. Jadi ketika saya baca Al-Quran, saya itu enggak pengen tahu tentang tadi loh, dia bilang apa? Langit dan bumi menyatu, Big Bang, teori Big Bang. Lo enggak perlu. Terjadi Big Bang ya. Iya, kalau mau baca teori Big Bang, lo baca bukunya Stephen Hawking, baca bukunya Science, baca bukunya Fisika, ya, baca bukunya The Black Hole. Saya enggak pengen tahu tentang teori Big Bang. Saya enggak pengen tahu mengenai manusia terbuat dari air atau terbuat dari 1 sel, 2 sel, 3 sel. Yang perlu saya tahu ketika saya membaca suatu kitab yang dianggap suci, saya tujuannya cuma satu. Adakah berita keselamatan di dalam kitab suci itu? Betul nggak, teman-teman? Betul. Amin. Ini loh tujuannya kita beriman tadi, sesuatu yang nggak kita lihat. Tadi Farhan mengatakan, lo jangan mikir Allah itu tidak terlihat. Lo kamu kok bisa percaya Allah? Kamu kok bisa percaya malaikat-malaikat? Lo memang kau pernah lihat malaikat po? Kau pernah naik ke surga po? Bolak-balik tamasya ke surga neraka? Kau pernah lihat neraka? Pernah lihat surga? Apa tujuanmu beriman akan sesuatu yang kamu tidak lihat? Apakah tujuan kita beriman itu untuk tahu teori Big Bang? Apakah tujuan kita beriman itu untuk tahu gunung-gunung ada di laut itu berapi? Apakah tujuan kita mengetahui kitab suci itu untuk tahu nanti di Arab Saudi ada gedung-gedung bertingkat? Lah apa urusannya? Kamu baca aja kitab arsitektur kalau mau tentang bagaimana cara membangun gedung-gedung dan melubangi gunung-gunung itu. Bukan urusan saya itu. Ketika saya membaca satu kitab yang disebut suci, tujuannya cuma satu. Ya, yaitu ada tidak berita jalan bagaimana saya bisa diselamatkan setelah saya mati. Karena kita semua tahu kita mati dan kita sudah dihukum Tuhan, mati pasti masuk neraka. Nah ini loh tujuan imanmu itu loh, beriman kepada Allah, beriman tadi ada manusia namanya Adam. Orang ateis tidak beriman, orang ateis itu taunya manusia dari monyet.
Untuk apa aku beriman ada manusia namanya Adam? Adam makan buah kudi, dibuang dari surga. Untuk apa? Siapa yang bisa membuktikan Adam? Siapa yang bisa membuktikan tadi dikatakan penciptaan tumbuhan kenapa hari ketiga? Lah memang itu ada waktu Tuhan menciptakan tumbuhan. Untuk apa saya beriman kepada kitab Taurat yang ditulis Musa? Cuman satu, saya beriman kepada hal yang tidak kelihatan. Yaitu untuk keselamatan jiwa. Bagaimana sekarang kita ngecek suatu kitab itu berasal dari Tuhan? Kalau kitab itu mengandung nubuatan dan nubuatannya digenapi. Itulah bedanya Alkitab sama kitab-kitab karangan lainnya. Mengapa Muslim selalu memposisikan diri kitab sains? Karena tidak ada mujizat di dalam Quran. Saya tanya, ada tidak mujizat di dalam Quran? Alkitab bukanlah kitab sains, walaupun ada sains di dalam Alkitab kita. Tapi Alkitab itu bukan kitab sains. Alkitab tidak mencoba memberitahukan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, tidak. Alkitab itu bicara mengenai siapa yang menciptakan bumi dan matahari. Alkitab tidak bicara, kamu tidak perlu tahu detail-detail. Wong kowe dikasih tahu nyiptake bumi, matahari, tumbuhan, ya kowe ra iso nyiptake kok. Kamu hanya perlu tahu siapa yang menciptakan semuanya ini loh, siapa. Alkitab tidak memberitahukan kamu dari sperma begini. Walaupun ada Mazmur 139. Ya, dia merekam kita di dalam kandungan ibu kita ada. Tetapi bukan itu intinya. Bukan aku pengen tahu penciptaan manusia, enggak. Alkitab bicara mengenai siapa yang menciptakan kamu di dalam kandungan ibumu. Jadi Alkitab ini ceritanya tentang Tuhan. Bukan tentang sains. Karena kenapa? Di dalam Quran tidak ada mujizat. Saya kasih tahu Anda aja. Dan tidak ada nubuatan. Satu pun tidak ada. Zero. Alkitab mengandung 8.632 nubuatan. 350-nya tentang Mesias. Yaitu tentang Sang Injil atau kabar baik itu sendiri. Jadi Alkitab ini a book full of prophecies. Kitab penuh dengan nubuatan. Apa gunanya nubuatan? Kita baca 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 12. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diteliti dan diselidiki oleh nabi-nabi yang apa? Telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi nabi-nabi itu bukan bernubuat untuk nanti ada teori Big Bang, nanti ada sidik jari, nanti ada kebun binatang. Aku enggak peduli itu. Itu enggak ada hubungannya sama keselamatan jiwa. Ya. Tetapi bernubuat tentang apa? Tentang itu, kasih karunia. Bagaimana caranya jiwa kita ini diselamatkan setelah kita mati. Dan mereka meliti saat yang mana dan bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus. Roh Kristus ini adalah roh Allah sendiri yang menginspirasi penulis Alkitab. Ya, yang menginspirasi mereka untuk menuliskan tentang nubuatan tentang Yesus. Kapan Yesus ini akan datang. Dan bagaimana kehidupan Mesias ini. Yaitu roh yang ada di dalam diri mereka, para nabi dan para rasul. Yang memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Alkitab itu penuh dengan nubuatan. Makanya di dalam, kalau kita baca Lukas 24, saya kasih Anda satu-satu dulu. Yesus berkata setelah dia bangkit, ini dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, kemudian pada waktu murid-muridnya berkumpul, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Yesus berkata begini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Bahwa dia itu harus mati, disalibkan, matinya dengan cara ditusuk tangan dan kakinya itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus. Bahwa dia nanti lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma di kota Madinah. Bukan. Lahirnya tuh di Migdal Eder, Bethlehem, Efrata, tanah Yehuda. Itu sudah dinubuatin. Makanya diselidiki di dalam kitab-kitab suci. Bukan diselidiki di dalam buku tentang Big Bang, tentang apa makhluk bersel dari air. Tidak ada itu kayak gitu-gitu. Ya, tidak guna itu buat keselamatan jiwa kita. Ya, nubuatan itu gunanya untuk mengetahui ini loh, Yesus nih loh. Sang penebus juru selamat, keselamatan kabar baik Injil itu kapan, siapa, Injil itu siapa. Supaya tidak salah Mesias. Bahwa Mesias harus lahir dari seorang perawan itu sudah dinubuatkan. Maka Yesus mengatakan, kamu jangan kaget, aku bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi
semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kenapa harus berbicara dalam nubuatan? Tuhan itu kalau bicara sama kita itu dalam nubuatan, teman-teman. Ya, kita lihat. Yesaya, kita lihat dulu ya. Saya kasih Anda satu-satu. Yesaya 46. Kita lihat ayat 9 sampai 10. Ini Anda bisa lihat nih. Yesaya 46, aku gedein. Tuhan ngomong begini. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. I am God, there is none like me. I declare the end from the beginning. Jadi cirinya kalau seorang nabi ngaku mendapat firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Cirinya suatu kitab itu berasal dari Tuhan. Itu bukan puisi, bukan ritmenya sama seperti Quran. Ya, nas, at, hahaha. Enggak gitu, Tuhan enggak bicara dalam bentuk sajak atau syair. Cirinya kata Tuhan, Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. I declare the end from the beginning. Tuhan ngomong begini nih. Kalau seorang nabi itu mendapat firman atau suatu kitab itu berisi kata-kataku, berisi firmanku. Tuhan ngomong, aku sudah ngasih tahu duluan hal yang belum terjadi jauh, ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum kenyataannya itu ada. Yesus ngomong begini nih, di dalam perjanjian baru. Yesus ngomong, nanti kamu jangan kaget, aku akan mati, tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Aku memberitahukan ini lebih dulu kepadamu, supaya ketika itu terjadi kamu tahu aku sudah ngomong duluan. That's prophecy, itu firman Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah ngomong lebih dulu sebelum hari itu terjadi, itu namanya nubuatan. Kenapa teman-teman Tuhan berbicara dalam nubuatan? Karena Tuhan itu ngomong begini, I am God, aku tinggal in a high and lofty place. Aku itu tinggal di tempat yang tinggi dan di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan itu artinya Tuhan itu di luar dimensi ruang dan waktu. Bagi Tuhan itu tidak ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Bagi Tuhan masa sekarang, masa lalu, masa depan itu bersamaan muncul di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah tahu dulu masa depan itu nanti seperti apa. Belum terjadi, Tuhan ngomong. Supaya ketika hal itu terjadi, Yesaya 43 ayat 12, kamu tahu bahwa aku sudah ngomong duluan dan bukannya Allah asing yang mengabarkannya kepadamu. Aku sudah ngasih tahu duluan sebelum hal itu terjadi, supaya ketika hal itu terjadi kamu tahu bukannya Allah asing yang mengabarkannya kepadamu, melainkan aku, kata Tuhan. Itu tandanya. Makanya Alkitab kita mengandung 8.632 nubuatan. Quran berapa nubuatannya? 0. Dan ketika saya menyelidiki nubuatan di dalam Quran, Yesus menggenapi berapa teman-teman? Yesus menggenapi almost 350, hampir 400. Ya saya bisa kasih Anda rinci 350 nubuatan ada di mana saja. Ya, saya bisa kasih Anda detail 350 nubuatan tentang Mesias. Ya. Semua digenapi di dalam diri satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bu Sofi. Belum saya, Pak. Oh, belum ya. Pak. Tolong 1 menit. Tadi ketika dia tanya, tumbuhan kok diciptakan pada hari ketiga tanpa matahari? Anda masih bisa lihat layar saya, teman-teman? Bagus, Bu. Masih, Bu. Hadis saya Muslim. Hadis saya 4997 ini kelihatan? Ya. Bisa kelihatan hadis saya Muslim 4997 enggak, teman-teman? Bisa kelihatan hadis saya Muslim 4997 enggak? Bisa, Bu. Bisa. Suara dubbing ya? Dubbing ya? Kita bacain ya. Tidak, Bu. Oh, kok saya dubbing? Oke. Ya, dubbing. Saya Muslim 4997, Anda ingat-ingat. Awal penciptaan makhluk dan penciptaan Adam katanya. Kapan tumbuh-tumbuhan? Tadi Pak Wahyu harusnya tanya. Lah kalau menurutmu tumbuhan itu diciptakan hari keberapa? Tanya sama dia. Tunjukkan di dalam Quran tumbuhan diciptakan hari keberapa? Lihat ini. Telah menceritakan kepada kami bla 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 Suhaib bin Yunus dari from dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Abu Hurairah. Lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin. Kapan pohon-pohon? Senin. Menjadikan bahan mineral Selasa, menjadikan cahaya
Matahari baru pada Rebo. Bintang Kemis. Adam Pak, hari Jumat. turunkan Mau nomornya, turunkan dong nomornya tadi hadisnya. Lanjut Bu Sofi. Saya Muslim 4997. Ini kalau menurut hadis Lanjut, ini Bu Sofi. kira-kira lebih dulu pohon apa lebih dulu matahari? Pohon Bu Sofi. Lebih dulu dongeng, Bu. Lebih dulu dongeng, Bu Sofi. Aduh, ketawanya Pak Timothy. Tumbuh-tumbuhan diciptakan pada hari ketiga di dalam Alkitab itu mempunyai makna rohani. Itu bicara mengenai kebangkitan tubuh. Makanya Yesus dan Rasul Paulus ketika bicara mengenai kebangkitan tubuh yang baru, dia mengatakan ini, seumpama biji, kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia tidak akan tumbuh dan menghasilkan benih atau tidak menghasilkan tumbuhan yang baru. Itu bicara kebangkitan, maka Yesus itu bangkitnya pada hari ketiga. Itu ada korelasinya, ada nubuatannya. Ada baca 1 Korintus 15, kebangkitan tubuh pada hari ketiga. Ketika Paulus bicara mengenai kalau benih itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak bisa dibangkitkan lagi dengan tubuh yang baru. Lah kamu artinya apa ki dino apa iki? Tumbuh-tumbuhan Senin. Artinya apa dino Senin tumbuh-tumbuhan ngawur? Jadi kitab Taurat itu tidak ditulis dengan ngawur. Tuhan bicara kenapa hari pertama terang atau or. Loh itu ada maknanya, walaupun itu tidak ada matahari, itu ada maknanya teman-teman. Manusia itu hidup bukan cuma dari makanan saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi ketika dia bicara hari pertama terang, kemudian dia memisahkan hari kedua, dia memberikan air dengan air itu dipisahkan sama Tuhan, rakia, dia menciptakan horizon. Ya, hari ketiga dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, itu semua ada makna rohaninya. Orang ngawur Tuhan itu nek ngomong. Iki lo lihat tumbuh-tumbuhan nok dino Senin. Lah minerale Selasa, mataharine Rebo. Iki apa dong itu iki? Iki. Ada makna rohaninya, teman-teman, ada makna rohaninya. Ya, jadi saya rasa itu. Jadi bukan sains, Alkitab bukanlah kitab sains. Alkitab itu kitab mujizat. Tidak ada sainsnya ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Tidak ada sainsnya ketika Yesus lahir dari seorang perawan. Sainsnya yang tidak takoi. Ono anak lahir dari seorang perawan. Makanya Ada tadi sainsnya saya ketika bantah, Bu Sofi. Tadi saya bantah. Ya. Coba penciptaan manusia pertama itu dari Quranmu apa? Apakah siapa yang menghamili supaya jadi Adam? Saya gitu kan. Karena dia mau menolak tentang kuasa Allah gitu. Ya sekarang kalau kita tunjukkan sains di dalam Quran, ya di dalam surah 86 ya kalau nggak salah ya, yang mengatakan apa manusia diciptakan dari air mani yang keluar dari tulang sulbi atau tulang belakang laki-laki dengan tulang dada perempuan, itu dari mana? Dari Hongkong. Dari lumpur hitam juga sebenarnya mau saya kejar Bu tadi. Banyak Pak, banyak. Tadi harusnya ritmenya cepat, jangan sampai diadam aja. Bicara mengenai matahari terbenam di kolam lumpur hangat. Mana sainsnya tak takoi? Sains dari Hongkong, silsilah wae salah kabeh kok. Silsilah itu loh di dalam Quran salah tempat. Injil bisa ada di zaman Musa itu kan sudah kita buka banyak kali. Nanti saya juga akan bikin videonya mengenai hal ini. Ya saya minta dia mengakui dulu Bu. Tadi saya minta dia mengakui kalau nggak ada. Nggak bakal dia mengakui ini jadi Kristen Pak. Ya, lari, suruh penciptaan Adam aja lari kok. Tadi seharusnya kan tanya Adam dan Hawa. Itu di mana? Tidak ada Hawa. Ya. Lanjut. Jadi kita kejar satu-satu di situ. Jadi kalau dia mengatakan tumbuhan tidak masuk akal, lo ceritakan nek Quranmu tumbuhan hari keberapa masuk akal enggak? Emang ada penciptaan detail di dalam Quran saya tanya. Suruh dia nunjukin penciptaan di dalam Quran. Gitu. Dia mengatakan semua makhluk dari air tidak benar. Ya. Ikan itu terbukti 70-80%, makhluk hidup itu 80-70% dari tanah. Ya. Dari tanah. Jadi atau komposisinya tidak dari air, bahkan manusia itu dari 21 mineral kalau saya nggak salah. Dari tanah. Bukan dari air. Ikan pun demikian. Komposisinya air ada nggak? Ada komposisinya dari air. Jadi saya rasa itu Pak wahyu ilahi
Tetapi oke lah, ya nggak apa-apa. Ini menjadi pengajaran juga bagi kita bahwa Quran tidak mempunyai miracle, tidak mempunyai mujizat. Karena itu Iya, Ya, terima kasih. dasar saya tadi untuk menunjukkan betapa Alkitab kita itu terperinci dan mereka itu tidak bisa berbicara, kitabnya nggak bisa berbicara tanpa dompleng Alkitab kita. Itu sebenarnya makna yang ingin saya sampaikan ke audien, Bu. Makanya saya kejar pelan-pelan supaya audien mendarat dengan baik pemahaman ini. Iya, setuju. Bagus. Tapi benar saya katakan tadi memang pertanyaan Pak Wahyu itu tidak pernah dijawab ya. Jadi dia selalu lari khususnya tentang penciptaan ya. Makanya tadi saya minta dijelaskan tentang masa tadi. Jadi 6 masa itu masa pertama apa, masa kedua apa, dia lari lagi. Jadi karena saya sebagai moderator sekaligus waktu ya, jadi ya saya menghargai lah. Jadi daripada nanti saya dikira ikut-ikutan, nah nanti dia framingnya kan dikeroyok seperti itu.